Kita mulai aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah bahwa pada hari ini kita masih bisa melaksanakan kegiatan perkuliahan kita ini dengan sistem tatap maya. Adapun hari ini hari Sabtu tanggal 28 Juni 2022 kita akan melaksanakan perkuliahan asesmen kebutuhan dan perencanaan pendidikan yang diampu oleh Bapak Dr. Haji Ahmad Rijali MSI. Baiklah, untuk pada hari ini kita ada kelompok 13 untuk membahas materi tentang PET dan CPM dalam penjadwalan rencana pendidikan. Waktu tercepat, waktu terlama terjadinya event dan waktu lentur. Adapun kelompok 13 ini terdiri dari, boleh dipindah slide-nya. Oke, yang pertama dengan personil Bapak Ahmad Zain, yang kedua Ibu Anggraini Agustin, yang ketiga Ibu Hildayati, dan yang keempat Riki Anggara Putra. Mohon izin saya selaku moderator pada hari ini, Ise Widyartina dari kelompok 1 menjadi penghubung antara kelompok penyaji dengan kawan-kawan kelompok yang bertanya. Oke kawan-kawan, di sini kita memiliki aturan ya di dalam presentasi ini. Diawali dengan yang pertama adalah penyajian oleh kelompok 13. Setelah penyajian itu terselesaikan, maka yang berikutnya adalah sesi tanya jawab yang kita batasi dulu dari 3 orang. Oke ya, untuk mengefektifkan waktu, segera untuk dipresentasikan materinya kepada kelompok 13. Silakan untuk mempresentasikannya. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih kepada Ibu Moderator yang telah mempersilahkan waktunya untuk menyampaikan hasil makalah kami. Nah, diawali dengan latar belakang. Latar belakang dari pelaksanaan pekerjaan pada suatu proyek membutuhkan tindak hanya sumber daya manusia yang handal, tetapi juga suatu manajemen yang baik. Metode part program operation and method teknik dan CPM merupakan alat bantu dalam manajemen yang berkaitan dengan perencanaan dan pengendalian suatu proyek. Pada perencanaan proyek konstruksi, waktu dan biaya yang dioptimasikan sangat penting untuk diketahui. Hal yang harus dilakukan dalam optimasi waktu dan biaya adalah membuat jaringan kerja proyek atau network, mencari kegiatan-kegiatan yang kritis, dan menghitung durasi proyek. Lanjut, Kak. Nah, pada perencanaan suatu proyek dibagi-bagi dalam banyak event dan kegiatan, yakni bagian-bagian kecil dari pekerjaan, dan untuk tiap-tiap kegiatan ditentukan lainnya waktu yang diperlukan, sehingga seluruh pekerjaan direncanakan waktu penyelesaiannya dengan teliti. Metode CPM merupakan alat bantu dalam merencanakan dan mengendalikan waktu dan biaya, yaitu mengusahakan agar waktu penyelesaian suatu proyek dapat ditetapkan serendah mungkin. Dalam arti yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dan biaya yang dikeluarkan untuk mempercepat selesai pekerjaan ini ditekan sesederhana mungkin. Bisa dilanjutkan kawan yang lain. Selanjutnya ulun rumusan masalah. Apa yang dimaksud waktu tercepat dan waktu terlama pada event penjadwalan rencana pendidikan dalam PRT dan CPM. 2. Apa yang dimaksud waktu lentur pada event penjadwalan rencana pendidikan dalam PRT dan CPM.
Tujuan 1. Mengetahui apa yang dimaksud dengan waktu tercepat dan waktu terlama pada event penjadwalan rencana pendidikan dalam PERT dan CPM. 2. Mengetahui apa yang dimaksud waktu lentur pada event penjadwalan rencana pendidikan dalam PRT dan CPM. Waktu tercepat dan terlama terjadinya event penjadwalan rencana pendidikan dalam PRT dan CPM. PRT atau Project Evaluation and Review Teknik adalah suatu metode yang bertujuan untuk sebanyak mungkin mengurangi adanya penundaan maupun gangguan dan konflik produksi, mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan berbagai bagian sebagai suatu keseluruhan pekerjaan, mempercepat selesainya proyek, sedangkan CPM dapat didefinisikan sebagai suatu analisa jaringan kerja yang berusaha mengoptimalkan biaya total proyek melalui pengurangan atau percepatan waktu penyelesaian total proyek yang bersangkutan. Waktu tercepat dan terlama terjadinya event penjadwalan rencana pendidikan dalam PRT dan CPM. PRT mempunyai kaitan dengan metodologi yang dapat melakukan penjadwalan waktu seperti suatu cara untuk menyediakan sejumlah data yang krusial yang sangat berguna untuk pengambilan keputusan manajemen. Waktu perkiraan di dalam PRT diperoleh dari seorang ahli yang menguasai penyelesaian setiap aktivitas dengan menggunakan rumus seperti di bawah ini. TE sama dengan waktu yang diperkirakan, OE sama dengan perkiraan optimis atau optimistic estimate. Jika segala sesuatunya berjalan dengan baik, tidak ada hambatan berarti. ML itu perkiraan normal atau most likely estimate jika segala sesuatu berjalan normal. PE perkiraan pesimis atau pessimistic estimate jika segala sesuatunya ada hambatan berarti. Untuk selanjutnya, silahkan kepada kelompok untuk melanjutkan. Saya lanjutkan. 1. Waktu tercepat untuk terjadinya suatu event. Kedengeranlah suara ulun. Beneran Bu, bagus. Ya. Event 2 terjadi hanya 2 minggu setelah event 1. Jadi TE untuk terjadinya event adalah 2 minggu. Event 3 dapat terjadi setelah event 1 dan event 2. Aktivitas yang melalui event 2 dan event 3 membutuhkan waktu 8 minggu. Jadi TE untuk event 3 adalah 8 minggu. Dengan cara yang sama, event 4 didahului oleh event 2 dan event yang terjadi lebih dahulu. Ini membuat TE event 3 menjadi 13 minggu. TE event 4 adalah 10 minggu. Dan TE untuk event 5 terakhir yaitu event 6 adalah 16 minggu. Perlu dicatat bahwa ketika TE untuk suatu event tertentu dapat dihitung melalui beberapa jalur alternatif. Maka yang paling besar adalah angka TE yang tepat, misalnya untuk event 4 jalur yang mungkin ada. Melalui event 12 dan 2 sama dengan 9 minggu. Melalui event 1 dan 3 sama dengan 8 minggu. Melalui event 1, 2, dan 3 sama dengan 13 minggu. TE yang benar adalah 13 minggu, karena event 4 tidak akan terjadi sampai semua event yang mendahuluinya telah muncul lebih dahulu. 2. Waktu terlama untuk terjadinya suatu event. Kita dapat mengetahui bahwa event 6 akan terjadi paling cepat 16 minggu. Jadi kita mau mengakhiri waktu pelaksanaan proyek, maka tidak boleh terjadi lebih dari 16 minggu. Dengan demikian, TL untuk event 6 adalah 16 minggu. Mari kita asumsikan bahwa penjadwalannya adalah sama dengan jaringan kerja di samping. Maka kita akan mendapatkan TL sebagai berikut. Event 5 telah terjadi 2 minggu sebelum event 6. Maka TL untuk event 5 adalah 15 minggu atau 16 kurang 1. TL event 3 adalah 13 minggu atau 16 kurang 3. TL event 2 menjadi 8 minggu. Event 4 menjadi 2 minggu dan event 1 menjadi 0 minggu.
B. Waktu lentur penjadwalan rencana pendidikan dalam PRT dan CPM. Kinerja waktu akan berdampak pada kinerja biaya karena semakin banyak pula biaya yang harus dikeluarkan. Oleh karena itu, sangat penting suatu event kegiatan menemukan durasi optimal untuk setiap pelaksanaan kegiatannya agar event kegiatan tetap sesuai dengan kondisi yang direncanakan. Untuk menentukan aktivitas yang dapat dan tidak dapat ditunda pengerjaannya, kita dapat menghitung TL dan TE untuk setiap aktivitas tunggal. Ini dapat dilakukan dengan menggunakan tabel di samping. Satu, event select adalah sejumlah waktu yang menyatakan daerah waktu di mana kejadian peristiwa itu dapat atau boleh tertunda tanpa mempengaruhi selesainya proyek sebagai keseluruhan. Pada suatu lingkungan kejadian ada event select yang relatif besar dan ada yang kecil. Bila event select pada lingkaran kejadian kecil, maka lingkaran kejadian tersebut dinamakan lingkaran subkritis dan lintasnya dinamakan lintas subkritis. Bila event select relatif besar, maka dinamakan lingkaran kejadian non-kritis dan lintasannya dinamakan lintasan non-kritis. 2. Activity flow-out adalah tersedianya sejumlah waktu tertentu untuk dapat ditundanya atau diperpanjangnya waktu pelaksanaan suatu kegiatan atau batas toleransi keterlambatan suatu kegiatan atau batas toleransi keterlambatan suatu kegiatan yang dapat dimanfaatkan untuk optimasi waktu dan alokasi sumber daya. Terbagi 3, yaitu total, flow out, flow bebas, dan flow out interframe. Selanjutnya dilanjutkan oleh Bapak Peki. Ya, baik, saya melanjutkan presentasi selanjutnya. Ini activity float itu ada dibagi 3. Yang pertama itu total float, merupakan menunjukkan jumlah waktu yang diperkenankan suatu kegiatan itu boleh ditunda tanpa mempengaruhi jadwal penyelesaian proyek secara keseluruhan. Nah, jumlah waktu tersebut sama dengan waktu yang didapat bila semua kegiatan terdahulu dimulai seawal mungkin, sedangkan semua kegiatan berikutnya dimulai selambat mungkin. Nah, yang kedua itu ada plot bebas. Salah satu syarat adanya plot bebas atau FF adalah bila mana semua kegiatan pada jalur yang bersangkutan dimulai seawal mungkin, besarnya FF suatu kegiatan adalah sama dengan sejumlah waktu di mana penyelesaian kegiatan tersebut dapat ditunda tanpa mempengaruhi waktu mulai paling awal dari kegiatan berikutnya ataupun semua peristiwa yang lain pada jaringan kerja. Yang ketiga itu float interframe, sama dengan float total dikurangi float bebas atau IF sama dengan FT dikurang FF. Artinya dari float interframe adalah bila suatu kegiatan menggunakan sebagian dari IF, sehingga kegiatan non-kritis berikutnya pada jalur tersebut perlu dijadwalkan lagi atau digeser meskipun tidak sampai mengaruhi penyelesaian proyek secara keseluruhan. Hubungan float total, bebas, dan interframe. A, kegiatan A dengan waktu mulai paling awal ES 1-2. Kegiatan A dengan waktu mulai paling awal LS 1-2. Dengan kegiatan B waktu paling awal ES 2-3. Nah, float total didapat dari pengurangan LF dikurang EF, yaitu sebesar PR. Diandaikan ES dapat ES dari kegiatan berikutnya, yaitu kegiatan B, mulai dari titik Q, maka sesuai rumus AT dikurang 7 plot bebas FF dari kegiatan A adalah sebesar ES
dikurang EF, yaitu sama dengan PQ. Terlihat bahwa PQ dalam contoh tersebut hanya dimiliki oleh kegiatan A. Artinya kegiatan B dan kegiatan lain dalam jaringan kerja tidak ikut memiliki. Adapun plot interference adalah sebesar plot total dikurang plot bebas atau sama dengan PR dikurang PQ sama dengan QR. Nah, kesimpulannya, waktu perkiraan di dalam PRT diperoleh dari seorang ahli yang menguasai penyelesaian setiap aktivitas dengan menggunakan rumus seperti berikut. TE, OE, TE itu waktu yang diperkirakan, kemudian OE itu perkiraan optimistic estimate. Jika segala sesuatu berjalan dengan baik, tidak ada hambatan, yang berarti ML itu perkiraan normal jika segala sesuatu itu berjalan dengan normal. PE itu perkiraan pesimis atau pessimistic estimate jika segala sesuatu yang ada itu hambatan berarti. Perlu diketahui bahwa ketika TE untuk suatu event tertentu dapat dihitung melalui jalur alternatif, maka yang paling besar adalah angka TE yang tepat. Rumus tersebut berlaku untuk waktu tercepat, waktu terlama terjadinya event penjadwalan rencana pendidikan dalam PRT dan CPM. Yang kedua, pengenal terhadap aktivitas slack atau plot dalam waktu lentur penjadwalan rencana pendidikan dalam PRT dan CPM akan membantu manajer untuk memaksimalkan sumber daya seperti meminimalkan waktu tunggu bagi orang dan mesin, memindahkan sumber daya bagi aktivitas yang paling penting, dan menangguhkan pinjaman untuk keperluan keamanan. Event slack adalah sejumlah waktu yang menyatakan daerah waktu di mana kejadian itu dapat atau boleh ditunda tanpa mempengaruhi selesainya proyek secara keseluruhan. Kemudian, activity plot adalah tersedianya sejumlah waktu tertentu untuk dapat ditundanya atau diperpanjangnya waktu pelaksanaan suatu kegiatan atau batas toleransi keterlambatan suatu kegiatan yang dapat dimanfaatkan untuk optimasi waktu dan alokasi sumber daya. Nah, saran ketika akan menggarap suatu proyek pendidikan, hendaklah memperhatikan dan menganalisis terlebih dahulu PRT dan CPM dalam penjadwalan rencana pendidikan, karena PRT digunakan untuk perencanaan dan penilaian proyek yang belum pernah dikerjakan. Sedangkan CPM digunakan untuk menjadwalkan dan mengendalikan aktivitas yang sudah pernah dikerjakan sehingga data, waktu, dan biaya setiap unsur kegiatan telah diketahui oleh evaluator demi menghindari risiko kegagalan dan kelancaran perencanaan pendidikan di masa yang akan datang. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya kembalikan ke Ibu Moderator. Baik, terima kasih kepada kelompok penyaji yang telah memaparkan materinya pada hari ini. Rangkaian pertama untuk penyajian materi sudah terselesaikan, lalu kita menginjak kepada sesi yang kedua adalah sesi tanya jawab. Jadi kami persilahkan kepada kelompok 1 sampai 12 untuk bisa raise hand terlebih dahulu ya, untuk mengemukakan pertanyaannya ataupun ada masukannya juga. Kami persilahkan. Baik, kawan-kawan, dipersilakan untuk mengajukan pertanyaannya maupun sarannya kepada kelompok penyaji. Boleh kita naikkan lagi slide-nya ke slide yang pertama ya, Pak ya, biar kawan-kawan tahu materi kita yang akan dibahas pada hari ini. Ya,
Ini materi yang sedang dibahas. Silakan Ibu Bapak untuk menanggapi daripada materi yang telah dipaparkan oleh kelompok 13. Adapun materi ini materi terakhir ya Ibu Bapak ya di mata kuliah Asesmen Kebutuhan dan Perencanaan Pendidikan. Pamungkasnya. Silakan. Materi udah di-share-kan ya di grup asesmen juga ya. Jadi boleh sambil dilihat-lihat di situ untuk membuka materi tersebut. Baik di PPT-nya maupun di Word-nya juga ada. Pak Arte barangkali ada? Boleh bertanya Mbak Isel. Oh silakan, silakan Pak Roma dipersilakan. Ya, PET dan CPM ini kita coba telusuri di internet dan online-online gitu. Sedikit sekali literaturnya, terutama terkait dengan pendidikan. Kalaupun ketemu, malah presentasi angkatan atas yang membahas tentang PERT, PERT, dan CPM. Nah, kalau kelompok nih bagaimana nih? Karena sudah mencoba mengulas untuk kemudian membahas dan akhirnya mempresentasikan ini. Menurut kelompok bagaimana? Apakah ada PET dan CPM yang benar-benar diterapkan pada proyek pendidikan begitu? Terima kasih. Mohon jawabannya. Kita dulu ya. Baik, terima kasih kepada Pak Roma sebagai pembuka daripada pertanyaan kita pada hari ini ya. Yang saya tangkap daripada pertanyaan Pak Roma di sini adalah sedikit sekali literatur yang membahas tentang tema pada hari ini ya, yaitu materi pada hari ini sangat minim kan seperti itu. Lalu beliau menanyakan kepada kelompok penyaji bagaimana apakah ada sistem ini tuh sudah diterapkan belum pada proyek pendidikan. Nah, mungkin kurang lebih seperti itu ya pertanyaannya. Silahkan kita tanggapi langsung ya Ibu Bapak ya, karena penanya yang kedua dan ketiga belum ada, jadi dipersilahkan kepada kelompok penyaji untuk membahas apa yang disampaikan oleh Pak Roma. Oke, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, menunggu kelompok untuk menjawab sepertinya sunyi sepi malam tanpa sinar bulan, Bu Isa. Silakan, boleh. Ulun coba menjawab ya, Bu Isa. Mohon maaf kameranya Ulun matikan, posisi Ulun tidak menunjang untuk membuka kamera. Siap, silakan Bu Anggreni. Iya, yang kemarin tuh kelompok 12 sudah membahas ini dengan Pak Samsual. Waktu itu kita diskusi juga dengan Pak Arte. Pak Arte masih ada ya Pak Arte ya. Terus Pak Samsual, terus dengan Pak Yunandar juga, bahwa memang betul kata Pak Roma, literatur tentang pendidikan, tentang PRT, PERT, dan CPM ini memang minim gitu. Ujuk-ujuk kalau kita ngebuka Google, ngebuka literasi itu, jatuhnya ke proyek-proyek ya yang nggak berhubungan dengan pendidikan gitu. Cuma kalau kemarin kata Pak Arte, mungkin ke depannya bisa ya Pak Arte ya, SMK Pak Arte ya.
Nah, tolong Pak Arte mungkin kita review lagi yang minggu kemarin. Mungkin kami minta pendapat Pak Arte gitu, sekedar mengingatkan kembali. Siapa tahu memang bisa membuka wawasan kami lagi gitu tentang ini. Karena kalau tayangan Pak Samsul kemarin kan berhubungan dengan pengadaan barang gitu ya. Yang contohnya itu SMK gitu. Nah, kebetulan kan Pak Arte SMK. Mungkin Pak Arte bersedia untuk itu tadi memberikan pengetahuan tentang ini gitu. Silakan Pak Arte, kami minta apa namanya ya, semacam sepatah dua patah kata yang akhirnya mematahkan kebuntuan kita tentang PET dan CPM ini. Saya pada Pak Arte kami mohon bantuannya. Sebenarnya sama-sama bingung juga, Bu. Tapi kalau yang diterapkan di sekolah, yang saya lakukan pada ini pembuatan apa namanya? Kalau di istilah proyek itu mungkin berupa S ya. Jadi menganalisis di situ menganalisis keterlambatan proyek itu satu. Yang kedua dampaknya terhadap keuangan. Nah, yang ketiga itu apa sih penyebabnya jadi lambat kan itu ya. Nah, jadi kalau kurva S itu kan itu realisasi rencana dibuat. Nah, tapi nanti ada laporan harian, ada laporan mingguan, ada laporan bulanan. Dituangkan ke dalam laporan itu 100%, 50%, 0%. Nah, dalam laporan 0%, maaf, dalam laporan harian itu kelihatan analisisnya. Jadi analisis keterlambatannya seperti apa, sehingga nanti ada dasarnya untuk melakukan revisi anggaran. Nah, jadi ada dasar itu untuk menjadikan apa namanya lapor-laporan itu. Mungkin itu aja sepengetahuan saya, Bu. Kalau yang hal-hal yang lain, apalagi di proyek di luar sekolah, tidak terlalu tahu. Itu, Bu. Ya, terima kasih banyak, Pak. Berarti untuk yang kita menggunakan diagram seperti gambar-gambar yang kami tampilkan itu belum ya, Pak, ya? Iya, belum itu, belum. Mungkin jatuhnya ke konsultan itu mungkin, Pak lah. Iya, betul. Konsultan. Untuk konsultan, apa namanya, memang konsultan itu kerjasama juga sih dengan kontraktornya. Jadi, artinya konsultan itu hanya merancang desainnya. Sementara yang melaporkan kan tergantung, kalau kita minta bantu konsultannya, ya konsultannya. Tapi kalau kita sendiri yang melaporkan, ya mau nggak mau analisa itu tadi kita yang membuatnya gitu. Karena mereka merencanakan aja, sementara pelaporan kan lain lagi orang. Iya, betul. Nah, jadi itu jawabannya Pak Roma melalui Pak Ketut. Karena itu tadi minim sekali literaturnya. Cuma kalau yang ulun pahami, kalau misalnya di luar pendidikan memang ada Pak Roma gitu, tapi ya itu di luar pendidikan gitu. Contohnya aja misalnya ini, ulun ada melihat di Google juga yang berhubungan dengan waktu optimis, waktu pesimis seperti yang tadi dijelaskan. Tapi di sini hubungannya dengan urukan tanah, galian tanah, pasang kenstin. Ini kayaknya orang-orang pertanahan ini yang properti-properti kayak gitu. Nah, itu ada hitungannya. Kayak gimana cara menghitung waktunya. Nah, itu ada. Kayak gimana jalur kritisnya. Nah, itu ada. Tapi kalau pendidikan belum ada. Jadi itu kayak gitu jawaban dari kelompok. Mohon maaf ya, kita juga kurang literasi gitu. Itu aja Ibu Isa, makasih. Oke, terima kasih Ibu Anggraini ya. Mungkin ini di materi ini tuh kita serasa barang baru gitu ya. Jadi sama-sama ingin kita mengupasnya barang baru ini seperti apa gitu ya. Dan sepertinya ini juga sangat terbatas sekali untuk ada di dunia pendidikan seperti itu mungkin ya permasalahannya yang saya tangkap itu. Oke. Atau mungkin ada kawan-kawan lain dari kelompok lain yang mau menanggapi daripada pertanyaannya Pak Roma dengan literasi yang memiliki yang cukup tentang materi ini. Dipersilahkan. Sumbangan idenya dipersilahkan. Barangkali ada nih kawan-kawannya di sini yang memahami tentang sebagian ke sarana mungkin gitu ya. Dipersilahkan.
Sepertinya belum ada juga. Oke. Jika demikian, Pak Roma kita close aja dulu ya pertanyaan dari Bang Roma. Oke. Nampaknya kelompok penyaji belum ada juga nih untuk dibahas lagi. Baiklah, sekarang kita open lagi ke pertanyaan yang kedua. Boleh untuk raise hand terlebih dahulu. Silakan untuk ke pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang ketiga, boleh. Atau kalau misalnya mau sharing-sharing aja nggak apa-apa ya Bu ya. Kalau misalnya nggak ada Silahkan, pertanyaan kalaupun ya. itu ada sumbangsi ide, ada saran, seperti apa yang telah saya sampaikan dari awal juga gitu ya, dipersilahkan gitu. Untuk sama-sama kita memecahkan materi kita pada hari ini, kan seperti itu. Karena kita sama-sama ketahui bahwa ini, tadi kalau saya bilang ini bahasa saya ini barang baru gitu ya, jadi sama-sama kita untuk mengupasnya secara bersama-sama, kan seperti itu ya. Oke, dipersilahkan. Tidak berupa pertanyaan, baik berupa saran, pernyataan, ataupun ide yang lainnya. Atau menambahkan materi juga boleh dipersilahkan di sini ya. Jadi intinya kalau makalah ini waktu Ulun lihat-lihat dan baca-baca sepintas gitu, menurut sepemahaman Ulun ya, materi jadwal PRT dan CPM ini menentukan suatu proyek itu kira-kira kapan waktu tercepat diselesaikan gitu. Terus kapan waktu paling lama diselesaikan, terus kapan waktu lenturnya. Nah, gitu. Jadi modelnya ini kita bisa memperkirakan suatu proyek kalau misalnya kita cepetin waktunya, apa sih dampaknya, apa sih ininya gitu. Terus gimana lagi nanti kaitannya dengan biaya, nah kayak gitu. Terus kalau untuk waktu lama kayak apa sih? Kalau misalnya waktu ada proyek kan, kalau misalnya waktunya ini terlama ini misalnya harusnya 300 hari gitu kan, yang paling lama nih, apa dampaknya? Nah, kayak gitu sih, kayak penghitungan-penghitungan gitu. Kalau untuk kita kalau untuk masuk ke ranah kita, kenapa jadi ini masuk ke tempat kita, harus kita pelajari itu di sekolahan, mungkin supaya nanti sekolah itu bisa memperkirakan seandainya ada bantuan-bantuan seperti apa, kayak gitu yang berhubungan dengan penjadwalan ini, gitu kali ya, kira-kira kayak gitu. Jadi kalau misalnya ada kegiatan event gitu kan, kalau waktu kita bisa mengancang-ancang waktu apa tadi, waktu tercepatnya sekian, dampaknya apa, biayanya berapa, ya gitu. Waktu terlama apa akibatnya, apa dampaknya, nah kayak gitu, kira-kira kayak gitu sih ya. Ya Bu ya, secara tidak sadar, secara tidak langsung pun kayaknya kita pernah ngebahas ini di sekolah gitu. Jadi kan kalau menurut kelompok memotong daripada kita diam. ya, Jadi menurut kita bersama, menurut kelompok juga kawan-kawan, artinya suatu proyek ini bisa menggunakan sekaligus FAT dan CPM ini ya. iya, FAT itu untuk merencanakan, di sini membaca FAT itu digunakan untuk merencanakan pengendalian proyek yang belum pernah dikerjakan. Sedangkan CPM digunakan untuk menjadwalkan, mengendalikan aktivitas yang sudah pernah dikerjakan. Artinya ini bisa digunakan langsung kedua-duanya atau satu-satu dulu ini? Kayaknya bisa keduanya ini. Soalnya pada saat proyek mau diinikan, diadakan, berarti bisa digunakan langsung kedua-duanya atau satu-satu? Jadi bisa keduanya, karena kalau CPM tuh kayak seperti review. Karena kan sudah dikerjakan kan, jadi kita ngerti kayak gitu kan. Siapa tahu kan dalam suatu proyek itu, kenapa nggak, misalnya gini Pak, kita ngebangun suatu kelas gitu ya, ruang kelas gitu kan. Gedung kelas ya. Terus tuh dari batas sampai 20 hari misalnya kan, kita pengennya tuh ngebangun atap aja nih. Tapi dalam 20 hari kenapa sih kita nggak coba bikin pintunya juga? Nah, kayak gitu.
Jadi itu bisa memangkas pekerjaan yang seharusnya. Nah, kalau CPM-nya itu dilihat dari yang kemarin-kemarin kan, mungkin dari pengalaman yang sudah pernah dikerjakan, oh kalau kayak gini, berarti dampaknya seperti ini. Nah, gitu. Jadi itu kita bisa mengelola suatu proyek ini dengan baik, kayak gitulah. Kalau misalnya kita barengan perten CPM. Kira-kira kayak gitu ya, menurut pemahaman Ulun yang terbatas ini. Oke, terima kasih ya Ibu Anggraini. Baik, kita ketahui bahwa yang namanya pembangunan itu kita kenal ada swakelola ya Bu ya. Artinya kalau swakelola itu dikelola oleh warga setempat atau warga sekolah di sekolah tersebut yang akan mendirikan sebuah proyek. Itu yang saya ketahui namanya swakelola. Lalu yang kedua, kita terima kunci, kan otomatis ini ada orang atau ada lembaga yang merealisasikannya. Nah, kaitan dengan materi ini yang saya tangkap, mungkin di sini manfaatnya bagi sekolah-sekolah yang mengelola swakelola tadi itu kan seperti itu ya, karena di sini kan pemerintah pusat atau pemerintah daerah kan hanya memberikan sejumlah dana aja ke sekolah, lalu sekolah yang akan menyelenggarakannya. Saya rasa, nah materi ini sangat penting kita ketahui apabila kita memiliki proyek tersebut, bagaimana cara kita mengelolanya. Misalnya dalam pengelolaan, pernah di sekolah saya juga swakelola, artinya di sini kita hanya menerima sejumlah dana aja dari pusat gitu ya, lalu kita yang merealisasikannya mulai dari apa-apanya, lalu di sini kita juga minta tolong kepada seorang konstruksi ya, ada ya jasanya, di sini ada arsiteknya dan segala macamnya, lalu mereka ada dikelola oleh, yaitu tadi dikembalikan lagi oleh kita. Jadi kita yang mengelolanya pun nanti kita juga di sini ada pengawasannya, ada dan lain sebagainya. Nah, dan bentuk SPJ-nya pun juga kita yang mengelola seperti itu. Tentunya komite juga kita libatkan. Nah, yang saya petik daripada materi ini, disinilah kita pentingnya mempelajari daripada mata kuliah ini. Mungkin seperti itu Bu ya. Karena kalau selama ini kan kita terima jadi aja tuh kalau bangunan, kalau proyek-proyek lain tuh ya, karena dinas pendidikan setempat yang mengelolanya kan seperti itu. Nah, itulah yang saya tangkap dari apa yang disampaikan oleh kawan-kawan yang lain itu. Mungkin itu. Terima kasih. Pemangkalah, ulunnya agak bingung. Maksudnya ini tadi di pengertian ini metode FAT itu dan CPM itu merupakan alat bantu. Jadi maksudnya ini bentuknya seperti bentuk sebuah aplikasi kah atau gimana ini? Karena memang tidak pernah melihat kan, kalau ada kawan-kawan yang pernah melihat atau gitu. Mungkin Pak Ketut bisa di SMP itu kayak berbentuk sebuah aplikasi atau program atau bagaimana ini? Tanya serius. Ya, yang jelaskan tadi sudah dijelaskan. Jadi ini manajemen proyek untuk mengendalikan proyek pada intinya. Jadi untuk kalau seorang bos proyek mungkin ya kontraktor itu untuk mengevaluasi, untuk melaporkan ataupun mengetahui jalannya proyek gitu. Jadi ya dibilang aplikasi karena kalau yang pernah saya kan cuma aplikasinya sederhana, tapi kalau sudah masuk ke dalam PERT ini dia memang khusus aplikasinya yang mereka kontraktor atau konsultan punya gitu kan. Karena kalau proyek kan dari dana, dari pekerjaannya kan sudah kompleks ya, jadi nggak simpel bikin bangunan sekolah gitu. Jadi kayak membuat sebuah program Pak Ketutnya supaya mempermudah untuk menghitung atau menjadwalkan, mengevaluasi proyeknya. Mungkin seperti itu sudah.
Oh ya, terima kasih banyak. Silakan Bu. Oke, terima kasih atas masukan pertanyaannya ya. Baik, barangkali ada lagi kawan yang lain yang mau memberikan suatu masukannya atau pertanyaan lagi. Dipersilahkan. Halo, silakan. Atau ada kelompok lain yang mau menambahkan lagi selain Ibu Anggra ini? Dipersilahkan. Izin Bu. Silakan. Ya terima kasih Jadi, Bu. Nggih. Di sini Ulun cuma aja Bu, apa namanya berbagi yang tadi tertarik sama Pak Trisno sama Pak Arte tadi. Kalau yang artikel yang Ulun baca, sumbernya bisa dilihat di makalah kami kelompok 12 itu dan CPM ini sebenarnya seperti metode gitu aja Pak. Kalau aplikasinya kan kami belum menemukan juga, kalau aplikasi dikatakan aplikasi juga belum menemukan kayak sejenis apa kalau di sekolah yang itu Pak. Yang misalkan siswa ini masuk kan panahnya ke atas terus keluar di bawah, yang kemarin di tuh yang ada bentuk segitiga bulat segala macam tuh kurang tahu lu namanya apa itu Pak kira-kira. Nah seperti itu, jadi PERT dan CPM ini seperti metode gambaran di apa namanya mungkin di proposalnya nanti supaya penjadwalan ini, dan ini biasanya digunakan untuk pengendalian proyek dan dipakai oleh evaluator apa namanya proyek juga supaya mengevaluasi bagaimana jalannya proyek. Mungkin itu aja Bu. terima kasih Pak Jody ya untuk bisa menambahkan jawaban daripada apa yang ditanyakan oleh Pak Trisno Aji ya. Jadi menurut beliau bahwa PERT ini semacam metode seperti itu ya. Oke, terima kasih atas masukannya Pak Jody. Ada lagi barangkali? Dipersilahkan. Atau ada tanggapan Pak Trisno? Silakan. Iya, jadi berupa metode yang mungkin bisa diciptakan sebuah alat bantu kan kayak gitu. Ya, nggih, terima kasih, itu aja yang tanggapi. Oke, terima kasih. Siapa tahu dapat proyek bangunan sekolah Pak Trisno. Semoga Lola. Saya mau menambahkan. Baik, silakan Ibu Hildayati. Bu Isa bisa Sorry. bisa Ibu sharing Lutfia. sebenarnya. Silakan Ibu Lutfia. Iya. Sebenarnya saya mulai dari yang kelompok sebelumnya itu udah tertarik sekali. Saya sepemikiran dengan Pak Trisno. Ini nih sebuah aplikasi atau bagaimana? Malah saya tanyakan, kebetulan suami saya pekerjaannya proyek ya. Jadi saya tanya sama suami saya apakah dia menggunakan ini kayak gitu. Udah 20 tahun ini kerja di proyek, dan suami saya juga seorang konsultan, juga kontraktor juga sekaligus, dan 20 tahun ini baru sekarang taunya ini. Dari sekian penjelasan dari pemakalah kan katanya tentang proyek ya. Tapi si yang ampun proyek yang melakukannya malah loh, bingung. Adakah Jar? Apa ini, apakah sebuah aplikasi? Makanya tadi pas Pak Trisno tanya itu, saya sebenarnya mau tanya itu juga. Oh bener nih, kayaknya apa sih ini, aplikasi atau gimana? Nah biasanya kata suami saya kalau misalkan untuk menentukan waktu itu biasanya pakai time schedule. Jadi penjelasan dari pemakalah tadi sudah benar. Jadi menentukan waktu itu biasanya untuk pekerjaan itu ada waktu jatahnya. Jadi misalkan harus selesai dalam waktu 4 bulan kayak gitu. Jadi benar katanya Bu Anggra ini tadi, katanya bangun kemudian sekalian bikin pintu kah kayak gitu tadi penjelasannya Bu Anggra ini, hemat waktu kayak gitu ya Bu Anggra ini. Nah mungkin itu bisa dilakukan apabila misalkan penambahan pekerjanya misalkan kayak gitu. Jadi untuk yang PERT dan CPM ini kayaknya untuk yang
tokohnya pun kayaknya masih belum deh. Jadi tertarik sekali kalau misalkan memang benar-benar ada contohnya yang sebenarnya mungkin sangat membantu sekali ya bagi pekerjaan seorang konsultan dan kontraktor seperti itu. Nih, terima kasih. Itu aja sekedar sharing aja ya, Bu Isa. Terima kasih Bu Tuti ya. Dan menurut beliau ya orang konstruksi juga atau orang konsultannya juga belum ngerti apa gitu yang ini tuh kan seperti itu. Maka dari itu kita sakti sekali kalau sudah bisa menguasai ini kan. Ya itu Bang Bu. Bukan juga. Ya mungkin menambahkan Bu sedikit, jadi yang disampaikan Bu Pia tadi time schedule ya. Time schedule itu salah satu perangkatnya. Jadi time schedule kan sama dengan kurva S ya. Jadi kurva S dengan time schedule itu sama. Jadi mengetahui misalnya proyeknya itu berapa bulan jalannya, terus minggu ini yang dilakukan progresnya itu berapa persen. Misalnya contoh pemasangan pintunya dari time schedule dari 100%-nya misalnya 10, berarti minggu ini sudah dipasang 1, berarti kan 3%. Nah, itu perangkatnya. Jadi time schedule ini salah satu bagian dari metode tadi. Jadi metode ini ini kan metode ya. Metode untuk memantau proyek salah satunya. Nah, salah satu perangkatnya itu adalah time schedule gitu. Mungkin menurut saya seperti itu. Terima kasih. Menambahkan Bu sedikit. Oke, silakan Ibu Hidayati, dipersilakan. PRT tadi itu bukan aplikasi ya, di dalam makalah kami ini PRT itu adalah suatu metode yang bertujuan untuk sebanyak mungkin mengurangi adanya penundaan maupun gangguan dan kompleks produksi, mengkoordinir dan mensinkronisasikan berbagai bagian sebagai suatu keseluruhan pekerjaan, mempercepat selesainya proyek. Nah, jadi PRT itu mempercepat selesainya proyek, kalau CPM itu mendikitkan biayanya. Itu yang bisa saya tangkap. Terima kasih. Oke, terima kasih Ibu Hilda yang sudah memberikan lagi ya masukannya untuk kita semua. Gimana, ada lagi yang mau memberikan masukannya, baik itu dari kelompok maupun dari kelompok lain? Dipersilahkan. Atau mau ada lagi pertanyaan yang baru? Dipersilahkan. Mau ada penegasan kembali dari kelompok penyaji? Sangat diperbolehkan. Izin Bu untuk mengisi waktu kita. Oke, silakan. Mungkin tadi ya, makasih banyak kesempatannya menanggapi itu Bu. Dari Bu Lutfia tadi mungkin juga konsultan jarang pakai ya, karena kayaknya kan ada lagi nih cara yang lebih efektif, lebih efisien. Mungkin yang ini karena nggak tahu juga saya ulun buat. Jadi PERT dan CPM ini adalah salah satu dari berapa banyak metode yang digunakan di manajemen proyek. Nah, karena ada yang lebih efektif dan lebih efisien daripada PERT dan CPM ini, maka dari itu ada lagi yang cara lain yang bisa digunakan, contohnya yang seperti Ibu Lutfia sampaikan tadi berdasarkan pengalaman beliau. Mungkin itu. Baik, terima kasih Pak Jody. Menurut pemahaman Pak Jody, bahwasannya di sini mungkin ada lagi salah satu cara yang lebih mungkin yang lebih efektif gitu ya dibandingkan dengan PET dan CPM. Maka dari itu PET dan CPM tidak banyak yang familiar, mungkin seperti itu ya benang merah yang disampaikan oleh Pak Jody. Karena ada alternatif lain mungkin ya selain PET dan CPM. Oke, terima kasih. Banyak sekali masukannya masuk dari kawan-kawan kita. Alhamdulillah ya sangat membantu sekali untuk materi kita pada hari ini. Oke, dipersilakan lagi. Siapa lagi kawan-kawan yang mau menyampaikan lagi? Boleh Ibu Isa. Boleh, dipersilakan. Ini sepertinya Pak Roma. Ya, silakan Pak Roma.
Kalau dari bahasa Indonesianya susah, kita cek bahasa Inggrisnya kan. Memang kan asalnya dari sono, banyak sekali banyak sekali ada di Wikipedia yang intinya bahwa PERT ini Program Evaluation and Review Technique, ini nambah-nambahin aja ya, minta maaf ya, itu jika diterjemahkan ke Indonesia itu teknik menilai dan meninjau kembali program. Itu di tahun 1958 itu dibikin atau diolah oleh Angkatan Laut Amerika Serikat gitu. Singkatnya itu ilustrasinya begini, kalau mau bikin rumah seperti yang dibilang bagus tadi, yang disiapkan dulu pembebasan lahannya dulu. Kalau sudah berarti penguatan lahan tersebut. Nah, mau nggak mau itu dulu, nggak mungkin langsung bangun gedung begitu katanya. Nah, itu diestimasikan, diperkirakan waktunya yang paling bagus, paling minim, dananya paling efektif atau efisien. Jadi ada fase-fase yang node-node itu yang 1, 2, 3, 4. Nah, ini pasti udah pada mengerti, dan dengan rencana yang besar itu maka tergambarkan secara di atas kertas atau ini ternyata ini bukan bukan lebih kepada ada statistik toolnya, berarti betul pertanyaan Pak Trisno Aji tadi, ada aplikasinya begitu. Sudah ada statistik toolnya yang dalam manajemen proyek begitu. Mungkin di Amerika sono ya, di kita belum dapat begitu. Satu, terus contoh kasus di Indonesia misal lebih kepada proyek-proyek ya, makanya pertanyaan saya tadi ke proyek pendidikan kan nggak bisa dijawab. Kalau proyek-proyek yang besar, contoh kasus penyelenggaraan balapan Formula E di Jakarta, itu mau nggak mau harus bikin sirkuitnya dulu sambil jalan, atau node bikin sirkuit itu kan bisa juga sambil promosi, sambil jalan itu node yang kedua, sambil jalan bisa juga menghubungi pihak-pihak sponsorship dan segala macamnya, itu node yang ketiga. Jadi sambil jalan itu diperkirakan. Alhamdulillah kan buktinya direncanakan waktu itu kan Monas nih yang mau jadi node pembangunan sirkuit, dan ternyata dalam kurun waktu 2 bulan malah yang jadi di Ancol, dan termasuk yang tercepat di seluruh dunia kan kita bikin sirkuit formula begitu. Itu 2 dah. Terus ada terminologi yang kalau dibaca di sini luar biasa ini, bisa menghemat waktu, tadi yang TE, SEF, waktu optimis, waktu pesimis, waktu lentur segala macam, luar biasa. Hasilnya sangat membantu sekali, singkat cerita. Begitu kira-kira yang bisa saya tambahkan, mudah-mudahan ada feedback atau tanggapan. Terima kasih Bu Ise. Terima kasih Pak Roma atas pemahaman baru lagi ya yang kita terima gitu ya, sangat membantu sekali untuk di materi kita pada hari ini dari kacamata kosakata yang disampaikan oleh Pak Roma. Oke, mungkin ada tanggapan lagi dari yang lain? Saya persilakan. Dari kelompok penyaji barangkali ada lagi? Dari kawan-kawan kelompok lain diperbolehkan, dipersilakan. Waktu menunjukkan jam 15.00 WITA. Oke, Pak Roma sudah mengirimkan ya alternatif sumber, boleh kita akses sama-sama konten yang di-share-kan oleh Pak Roma sebagai bahan referensi kita pada hari ini. Terima kasih Pak Roma sudah mau berbagi. Izin Pak Roma, kita sampai jam berapa ini? Tiga SKS ya, 3 kali
60 atau berapa? 50 rasanya. 150 menit. Berarti kalau dimulai dari jam setengah 3, sekitar 4. 30 menitan lagi mungkin. Lupa nih. Atau gimana, kita ada lagi tanggapan dari kawan-kawan yang lain sebelum kita Belum tutup. close. Mungkin Ibu Roma, Anggra ini. Pak Roma. Silakan Pak, silakan. Itu Bu. tadi kan Pin menyampaikan tentang formula apa tentang itu tadi. Pin ada melihat anunya kah? Bentuknya itu. Nggak ada. Kalau ada makanya bayangannya ini yang agak susah. Bayangannya kalau dari yang bahasa Inggrisnya itu ilustrasinya pembangunan rumah katanya. Yang intinya kalau mau bangun rumah nggak mungkin tujuan utamanya itu grand-nya paling ujung. Udah node-nodenya atau titik-titik, ngulang lagi, minta maaf. Titik-titiknya pembebasan lahan, penyiapan tanah. Nah, itu node yang kedua. Terus sambil jalan juga penyiapan bahan-bahan, dan udah ngerti nih, udah ada bayangan-bayangan Pak ya, yang mana itu mungkin bisa dikerjakan secara simultan dengan waktu, dana, dan biaya. Waktu itu terutama waktu kayaknya nih, time optimis, waktu optimis, atau waktu yang mungkin paling lambat benar biar bisa menukar bahan itu terkumpul di sini. Nah ya, kira-kira kalau bahasa Banjarnya harus dalam 4 minggu sudah ada ya, kayak itu. Itu singkatnya Bapak. Tapi kalau pertanyaan kuncinya itu ke pendidikan kayak gimana, adakah belum bisa menjawab kita. Kalau ke proyek umum jujur tadi yang besar-besar mau kada mau ada perencanaan ini, dan PERT dan CPM ini sangat membantu sekali menurut pembahasan di sini gitu, tahun 58. Begitu Pak. Banyak ngomong, lu minta maaf. Terima kasih banyak. Ketut, mana Pak Ketut? Ya Pak. Ayo Pak Ketut, ada lagi yang mau disampaikan Pak Arte? Ya gimana ya? Belum apa namanya, di bidang yang pendidikan yang paling sederhana itu tadi perangkatnya salah satu contoh. Pada intinya ya kalau menurut saya itu memang suatu suatu metode di dalam suatu manajemen proyek Ibu. Jadi yang disampaikan beberapa kawan tadi ya memang masuk aja gitu kan. Nah, di dalam ibaratnya dalam suatu proposal, dalam sistematika proposal ya bab satunya lah gitu kan. Bab 1 atau pendahuluannya. Nah, salah satunya itu. Jadi manajemen proyek kan banyak di dalamnya dan menggunakan beberapa aplikasi yang lain gitu kan. Nah, seperti yang saya bilang tadi, kalau dia bilang ada aplikasi ya, salah satunya memang ada aplikasinya. Seperti yang disampaikan Bu Pia tadi, salah satunya time schedule atau kurva S ya, salah satunya itu perangkatnya yang digunakan untuk menganalisa proyek, gitu. Menganalisa pembangunan, entah pembangunan apapun itu pasti menggunakan itu, walaupun ada yang lebih sederhana, yang lebih kompleks lagi ada gitu. Sampai laporan hariannya, detailnya hari ini hujan, misalnya besok berapa jam hujannya itu dihitung gitu. Jadi tujuannya ya itu tadi, kalau ada keterlambatan itu mengusul ke pemerintah atau ke pemberi proyek supaya ada tambahan waktu gitu. Saya kira itu. Jadi, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Arte atas masukan lagi yang kesekian kalinya ya, sangat membantu. Baik, ada lagi kawan-kawan untuk melanjutkan diskusi kita pada hari ini, atau saya minta pendapat kepada kawan-kawan yang lain bagaimana ini selanjutnya untuk diskusi kita pada hari ini? Apakah kita mau dilanjutkan atau kita sudah mau di-close-kan? Saya minta pendapat dulu kepada kawan-kawan semua. Baik.
Saya minta pendapat dulu kepada ketua kelas kita. Bagaimana ketua kelas kita untuk nextnya gimana kita? Ya, tak ada sumbang sarannya sudah lebih dari cukup menurut Luna, tapi takaran bujur kadanya kada bisa menjawabkan kita. Yang jelas tujuan utamanya presentasi hari ini kan udah terpenuhi. Kira bisa dimulai saja. Saran Ulun. Gimana kawan-kawan? Akur aja ya. Saya tanya dulu sekali lagi, gimana? Ada lagi pertanyaan untuk yang sesi yang berikutnya? Apakah ada lagi yang mau disampaikan oleh kelompok penyaji? Apakah ada lagi yang mau disampaikan oleh kawan-kawan kelompok yang lain? Oke. Baik ya, alhamdulillah banyak sekali masukan dari kawan-kawan kita. Terima kasih Ulun ucapkan kepada kelompok penyaji, kelompok 13. Ulun haturkan terima kasih kepada penanya, baik itu tanggapannya, pertanyaannya, sarannya ya yang sangat luar biasa untuk kita terima pada hari ini. Alhamdulillah pada hari ini kita sudah menyelesaikan diskusi kita pada akhir materi kita ini dengan materi PET dan CPM dalam penjadwalan rencana pendidikan, maka berakhir pula diskusi kita pada hari ini. Ulun selaku moderator menghaturkan banyak terima kasih kepada kawan-kawan semua. Mohon maaf jika dalam memandunya kegiatan pada hari ini jika ada salah, ada hilaf, tolong dimaafkan ya. Akhirul kata kita sama-sama ucapkan hamdalah, alhamdulillah. Dengan pengucapan alhamdulillah maka kita berakhir pula kegiatan kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Isel, terima kasih Pak Roma dan kawan-kawan. Sama-sama.